Setelah Wang Lin mengacaukan upacara pernikahan Lin Muan dan Sun Jianwei dengan cara brutal membantai Sun Jianwei dan 5 leluhur Sekte Awan Langit, Wang Lin pun segera meninggalkan TKP upacara pernikahan saat segera ia menarik Lin Muan dan dengan kecepatan kilatnya membawanya pergi menuju halaman selatan, lebih tepatnya di TKP rumah Lin Muan berada. Namun tepat ketika keduanya baru saja memasuki rumah, wajah Wang Lin pun tiba-tiba mengalami kepucatan dengan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, diikuti getaran hebat tak terkendali yang mulai terasa di tubuhnya. Sehingga Mbok Lin Muan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya di balik kekhawatiran yang terpancar di raut wajahnya. Tetapi di sini Wang Lin pun menyuruhnya untuk tak perlu khawatir dan meminta tolong padanya untuk melindunginya selama ia melakukan pelatihan tertutup. Dengan setelah mengingatkan hal itu pada Lin Muan, tubuh Wang Lin pun tiba-tiba secepat jurik menghilang dan muncul kembali di dalam kamar Lin Muan untuk kemudian mengarahkan jarinya ke alisnya dengan pada akhirnya memasuki mode pelatihannya. Dan setelah beberapa hari, Wang Lin memasuki mode pelatihannya tanpa ada halangan apapun selama ia berkutat dalam mengendalikan kultivasi Next Gen Soul-nya. Ia pun mengakhiri pelatihannya itu dengan perlahan membuka kedua matanya, diikuti kemunculan Lin Muan yang segera datang ke dalam ruangan sebelum kemudian berjalan mendekati Wang Lin dan menanyakan padanya mengenai keadaannya kali ini, yang apakah sudah membaik pasca dirinya melakukan pelatihan selama beberapa hari ini. Saat Wang Lin pun segera menatap Lin Muan dan membelai rambutnya, sembari bilang bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang terlalu serius, menyebabkan Lin Muan pun yang mendengarnya spontan menghela napas lega. Namun baru saja merasa lega atas kondisi Wang Lin itu, ia pun kembali memandangnya menggunakan tatapan khawatirnya dan memintanya untuk berterus terang padanya untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang dirinya yang kali ini sangat ingin diketahuinya, sehingga membuatnya pun kali ini memohon kepada Wang Lin untuk memberitahukan mengenai semua hal itu padanya. Mendengar ini, Wang Lin pun merenung sejenak sembari memandang wajah glowing Lin Muan sebelum kemudian memberitahukannya mengenai identitas dirinya yang merupakan orang yang bukan berasal dari negara Wuopen, melainkan ia sebenarnya berasal dan dilahirkan di wilayah yang sangat jauh dari tempat ini, yaitu disebut wilayah negara budidaya peringkat ketiga bernama Negara Zhao. Ia pun juga menjelaskan secara terus terang pada Lin Muan mengenai semua yang telah terjadi di Negara Zhao dan kondisi yang dialami tubuhnya saat ini, seolah-olah semua cerita itu nyata tanpa adanya sesuatu hal yang ditutup-tutupi, menyebabkan Lin Muan pun yang mendengarnya tanpa sadar matanya spontan menjadi memerah dengan tak pernah menduga bahwa Wang Lin ternyata memiliki cerita masa kelam itu di dalam dirinya, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa terdiam sejenak sebelum kemudian ia memandang Wang Lin lagi dan secara terbata-bata menanyakan padanya mengenai dirinya yang sekarang, yang apakah berniat kembali ke wilayah Negara Zhao. Saat Wang Lin pun segera mengangguk dan membenarkan pertanyaan dari Lin Muan itu, dengan kali ini juga berniat membawanya untuk ikut pergi bersamanya. Tetapi di sini Lin Muan pun dengan halus menolak ajakan Wang Lin itu dengan bertekad ingin stay tinggal di wilayah Sekte Awan Langit, sebab ia merasa hanya di wilayah sekte inilah ia akan memiliki bahan-bahan obat dan kondisi baik untuk berlatih alkemis, yang jikalau ia bisa membuat sebuah pil peringkat 6, kemungkinan itu bisa membantunya dalam situasi yang dialaminya saat ini, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan mode diamnya sebelum kemudian memandang Lin Muan dan menanyakan dengan serius padanya mengenai keyakinannya itu. Saat Lin Muan pun mengangguk dengan serius sembari mengingatkannya untuk tak perlu khawatir akan hal itu, sebab selama ia memberikan darah jiwa para praktisi Next Gen Soul itu, maka ia tak perlu mengkhawatirkan tentang keselamatannya, sebab ia merasa pede dapat mengurusi semua hal-hal secara pribadi di Sekte Awan Langit. Didasari atas dirinya yang sudah lama tinggal di wilayah ini dan juga mengungkapkan janjinya akan mengubah Sekte Awan Langit ini menjadi sekte yang diperuntukkan membuat pil hanya untuk Wang Lin. Tetapi mendengar kepedean tingkat tinggi yang ditunjukkan Lin Muan untuk tetap stay di wilayah Sekte Awan Langit ini, Wang Lin pun masih menunjukkan keraguannya dengan menanyakan pada gebetannya itu mengenai hal apa yang akan dilakukannya jika negara budidaya peringkat keempat datang mencoba mengacak-ngacak Sekte Awan Langitnya. Saat Lin Muan pun hanya menunjukkan senyumnya sebab ia mengetahui negara-negara budidaya peringkat 4 tidak peduli siapa sebenarnya pemilik dari Sekte Awan Langit, yang selama sektenya memberi mereka sebuah pil, kemungkinan dipastikan mereka tak akan berbuat onar. Oleh sebab itu ia pun terus meyakinkan Wang Lin akan hal itu sebab ia merasa dirinya bisa mengatasi semua hal itu secara mandiri, menyebabkan Wang Lin pun hanya bisa secara pasrah mengikuti kemauan dari Lin Muan itu dan tak berniat menghasutnya untuk berusaha mengubah pikirannya lagi
Dengan setelah mendukung keputusan Lin Muan ini, ia pun mengarahkan jarinya ke alisnya dan mengeluarkan seekor iblis kedua yang langsung membungkuk dengan hormat padanya sebelum kemudian memerintahkannya untuk mulai dari sekarang bertugas menjaga Lin Muan apapun yang terjadi tanpa membiarkannya disenggol oleh sebiji orang pun. Menyebabkan si iblis kedua itu pun yang mendengarnya segera mengungkapkan kepatuhannya. Dengan segera ia perlahan memandang Lin Muan dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya hitam yang langsung memasuki ke dalam alis Lin Muan, sehingga Lin Muan pun spontan mengalami perasaan tertegun. Dengan tak menyangka Wang Lin ternyata memiliki sebuah peliharaan edan, yaitu seekor iblis. Memberikan iblis kedua itu pada Lin Muan, Wang Lin pun merenung sejenak dengan sedikit kekhawatiran masih terlintas di wajahnya mengenai kondisi Lin Muan. Oleh sebab itu ia pun berniat memberikan sesuatu benda lain untuk betul-betul memberikan perlindungan pada gebetannya itu. Dengan segera ia melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah bendera pembatasan yang paling kuat dan menyerahkannya kepada Lin Muan, sembari mengingatkannya untuk menggunakan harta itu secara benar, sebab harta itu dapat berguna untuk melindungi dirinya dari segala macam ancaman para praktisi kuat sekalipun yang mencoba bertindak untuk menyenggolnya. Tetapi jika ada bahaya mengerikan dialaminya tanpa bisa diatasinya sedikit pun, ia pun akan tahu melalui koneksi dari iblis kedua yang diberikannya, yang dengan hal itu kemungkinan dapat dipastikan ia akan datang secepat kilat ke TKP-nya. Dengan setelah memberikan semua hal itu pada Lin Muan, Wang Lin pun kemudian menyebarkan akal ilahinya yang langsung menyapu seluruh penjuru wilayah sekte awan langit, mencoba untuk menemukan sosok Song Qing dan 4 leluhur sekte. Saat setelah menemukan mereka, ia pun mengirim pesan pemberitahuan pada mereka semua untuk datang berkumpul di TKP-nya. Tak lama setelah Wang Lin memberitahukan pesan pemberitahuan ini, semua praktisi hebat sekte awan langit pun tiba-tiba bermunculan di TKP Wang Lin berada. Dengan beberapa dari mereka memberikan darah jiwanya langsung kepada Wang Lin, sembari mengamati secara fokus Lin Muan di sampingnya. Setelah Wang Lin menerima darah jiwa itu, di depan tatapan semua orang, ia pun tanpa basa-basi segera menyerahkannya kepada Lin Muan. Saat hal ini pun lantas membuat para praktisi yang melihatnya spontan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi setelah melihat sosok Lin Muan, sebagian dari mereka tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Song Qing dan para tetua, penampilan mereka kali ini pun tampak sedikit santai, sebab mereka merasa dibandingkan Wang Lin menerima darah jiwa itu, mereka pun merasa lebih puas melihat Lin Muan yang menerimanya, dikarenakan bagaimanapun, Lin Muan pada awalnya adalah seorang penatua sekte awan langit mereka. Dan setelah Lin Muan menerima darah jiwa itu dari Wang Lin, ia pun memandang semua praktisi hebat sekte awan langit yang berkumpul di hadapannya dan mengungkapkan mengenai kedudukannya kali ini yang akan mengurus sekte awan langit atas dasar dukungan Wang Lin si misuanya. Membuatnya pun berharap para praktisi hebat yang berkumpul di sini mendukung semua tindakan yang akan dilakukan sekte awan langit. Ia pun meminta tolong pada semua praktisi di sekte awan langit untuk tak membawa baper perasaan ini di hati mereka mengenai darah jiwa mereka yang secara paksa diminta oleh Wang Lin, dikarenakan setelah 500 tahun kemudian ia berjanji akan mengembalikannya lagi, sehingga membuatnya pun berharap mereka tak keberatan akan hal itu. Bahkan ia pun juga berjanji akan membuat sebuah pil yang akan meningkatkan masa hidup mereka sebagai permintaan maaf, yang meskipun proses pemurniannya sulit apalagi bahannya sulit untuk ditemukan, ia pun bertekad akan membuat satu untuk mereka masing-masing dalam durasi setiap 50 tahun sekali, dengan setiap pil memiliki efek manfaat meningkatkan masa hidup hingga 50 tahun. Mendengar ini keempat leluhur pun spontan mengubah ekspresi terkejut terheran-heran di raut wajah mereka, membuat masing-masing dari mereka pun spontan bertanya-tanya pil tingkat umur. Sebab mereka merasa pil itu sangat berharga untuk mereka yang kali ini sudah menyentuh umur tuwir, apalagi pil itu terbilang sangat mahal dari sebuah pil tingkat 6. Namun melihat keterkejutan yang ditunjukkan keempat leluhur ini, Lin Muan pun mencoba meyakinkan mereka atas janjinya itu. Dengan segera ia mengeluarkan sebuah botol berisi pil peningkatan umur untuk kemudian menuangkan pil itu ke tangannya dan segera menyerahkannya kepada 4 leluhur, sembari menyuruh mereka untuk segera memeriksanya dengan teliti. Menyebabkan keempat leluhur pun segera memeriksanya, menemukan pil itu memang pil peningkatan umur seperti yang disebutkan Lin Muan, sebelum kemudian keempatnya mengalihkan tatapan mereka ke arah Yun Tianji, tampak mencoba menyuruhnya untuk membuat keputusan. Saat Yun Tianji pun yang melihat tatapan keempat leluhur ini, segera menatap secara fokus pil peningkatan umur itu, sebelum kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Lin Muan, dan menanyakan padanya mengenai dirinya, yang apakah memperbaiki pil itu secara pribadi. Saat Lin Muan pun mengiyakan pertanyaan itu, sembari menyebutkan bahan-bahan untuk memperbaiki pil itu yang telah disediakan oleh Wang Lin. Dengan pil itu disuling langsung dari cairan roh.
Menyebabkan Yun Tianji pun yang mendengarnya merenung sejenak sembari memandang wajah tampan Wang Lin sebelum pada akhirnya ia pun spontan berseru memaklumi permintaan maaf dari Lin Muan itu mengenai darah jiwa mereka yang telah diambil paksa dan mendukung penuh semua tindakan yang diambilnya dalam menjanjikan mereka sebuah pil penambah umur sehingga membuat Wang Lin pun spontan menunjukkan kepuasannya atas tindakan yang diambil Yun Tianji itu. Dan setelah semua praktisi Sekte Awan Langit menyetujui tindakan yang diambil Lin Muan, Wang Lin pun segera menunjukkan tatapan tajam nan mengerikannya karena semua praktisi Sekte Awan Langit tampak menunjukkan niatan menyuruh mereka untuk membubarkan diri, menyebabkan para praktisi Sekte Awan Langit yang tampak merasakan ketakutan atas tatapan tajam dari Wang Lin ini pun masing-masing bergegas membubarkan diri pergi dari TKP mereka. Bersama setelah kepergian semua praktisi Sekte Awan Langit, Wang Lin pun kemudian menatap Lin Muan dan menyuruhnya untuk bergegas duduk berkultivasi sebab ia merasa esensi di tubuhnya saat ini mengalami kerusakan sehingga hal itu pun memungkinkannya tidak dapat mencapai tahap Next Gen Soul yang oleh sebab itu ia pun kali ini berniat membantunya. Menyebabkan Lin Muan pun spontan menunjukkan rasa malunya dan segera duduk bersila di depan Wang Lin. Sebelum kemudian Wang Lin memunculkan 6 botol cairan roh dan memecahkannya. Saat ketika 6 botol cairan roh itu pecah, cairan roh itu pun perlahan berkumpul bersama dan kemudian itu diraih Wang Lin untuk perlahan dimasukkannya ke tubuh Lin Muan melalui dahinya, diikuti matanya yang tiba-tiba memancarkan sinar cahaya saat ia dengan cepat menggunakan kemampuan budidaya Next Gen Soul-nya untuk membantu Lin Muan pulih dari cedera yang saat ini dialaminya. Dengan setelah beberapa jam, Wang Lin membantu Lin Muan dalam penyembuhan cedera yang dialaminya, itu pun pada akhirnya selesai dengan sempurna. Dan setelah Wang Lin berhasil membantu penyembuhan Lin Muan, ia pun memutuskan untuk beristirahat selama sebulan di Sekte Awan Langit. Dengan setelah sebulan beristirahat, memulihkan kondisinya, mempersiapkan segala hal dalam perjalanan panjang yang akan dilaluinya lagi, pada pagi harinya, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk melesat pergi, meninggalkan Sekte Awan Langit di bawah tatapan Lin Muan yang saat ini memandangi kepergiannya di balik kesedihan yang terpancar di raut wajahnya.